kali masuk di kelas Sosum 3 ya. Salam kenal semuanya ya. Okay, before we begin the lesson, kita kerjain dulu pretestnya ya. Oke, silakan teman-teman kerjain pretestnya, linknya ntar saya kirim di chat ya. Ketika English play dulu waktu. Oke, silakan teman-teman kerjakan dulu pretestnya ya sebelum kita masuk ke pembahasan TO dan materi ya. Kita di PPK English play. Oke, Mohon silakan. maaf Kak, linknya nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Oh, linknya tidak biru. Kayaknya ada yang spasi. Oke, bentar. PPK bisa, nggak bisa diklik juga ya. Sebentar. Saya share yang Masih, Pak? masih belum bisa ya. Bentar. Supaya bisa diklik. Teman-teman kalau misalkan di copy bisa kok teman-teman. Di Iya, copy aja di ya. copy aja. Harusnya. Atau ini kenapa nggak jadi biru ya? Biasanya otomatis. Coba aja di copy terus atau diketik manual juga ini mudah sih. UTBK English Play 2. Itu kan ya Kang ya, yang saya kirim. Bentar. Harusnya sih ya betul. Ya. Ya. Oke. Nah, ini link aslinya ya, silakan aja. Bisa. Oke, silakan dikerjain 10 menit aja ya, nggak perlu lama-lama, gampang kok. Biar kita bisa bahas soal TO sama masuk ke materi. Mungkin bisa di-share di grup WhatsApp kelasnya kali ya, Teh. Biar mempermudah juga.
Oke, udah submit semuanya? Ada yang masih belum? Ada yang belum selesai? Belum, Pak. Yang belum selesai, kasih taman waktu 2 menit ya sampai 10.19. Nggak usah lama-lama ngerjainnya. Bentar. Oke, udah ada. Oke. Oke, ada 8 orang ya. Yang di sini ada yang masih belum selesai atau belum submit, sambil jalan aja ya. Kita sekarang bahas dulu soal tryout ya. Soalnya ini tentang tsunami ya. Tsunami dan satu lagi ada dimensi ya. Oke, ada yang masih ingat soal ini? Oke. Oke, yang belum selesai pretestnya silakan mungkin bisa submit ya. Yang kalau yang udah kita masuk ke pembahasan soal tryout ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya atau teksnya itu tentang tsunami ya, kita baca sedikit di sini. Nah, sekarang kita mungkin belajar gimana sih caranya
mengerjakan soal dengan lebih efisien gitu ya. Nah, karena biasanya suka ada yang nanya lebih mending kita baca soal dulu atau baca teksnya dulu gitu ya. Nah, kalau uh, kalau untuk UTBK saya sih saranin teman-teman baca soalnya dulu ya. Nah, baca soalnya dulu itu untuk tahu informasi apa sih yang sebetulnya kita perlukan gitu ya. Nah, karena bisa jadi kita bahkan nggak perlu baca semuanya gitu ya untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Nah, kita lihat soal nomor 13 nih ya. Which of the following best states the topic of this text? Nah, ya. Berarti pertanyaannya adalah nanya topik dari bacaan ini, ya kan? Nah, kalau misalkan teman-teman temuin pertanyaan tentang topik sentence, tentang topik berarti teman-teman perlu mencari hal yang sering dibahas atau paling banyak dibahas atau bisa jadi yang mencakup atau merangkum secara keseluruhan gitu ya. Nah, terus lihat lagi nomor 14. The main idea of this text is that bla bla bla. Berarti yang dicari adalah main idea. Oke, ini yang 13 itu topik, 14 itu main idea. Ada yang tahu bedanya? Masih ingat bedanya topik dengan main idea itu apa? Ada yang tahu? Bedanya main idea dengan topik? Ada? Kalau main idea itu ide pokok, Kak. Kalau topik itu lebih ke mencangkup semuanya pembahasan. Ya, jadi memang hampir mirip ya sebetulnya. Ide pokok sama pembahasan yang bisa mencakup keseluruhan. Cuman biasanya dalam segi bentuk, topik itu biasanya cuman gabungan dari beberapa kata aja. Ya. Sementara kalau main idea itu biasanya dalam bentuk kalimat. Tapi secara konten atau secara isinya gitu ya yang disampaikan itu sebenarnya sama gitu ya, hampir sama. Nah, cuman beda bentuknya aja. Kalau ini yang kita ambil adalah inti kata intinya, kalau main idea itu dalam bentuk kalimat ya. Oke. Tapi sama-sama tentang apa yang dibicarakan oleh bacaan ini secara keseluruhan. Oke, terus nomor 15. It is implied in the text that the earthquake will never occur when bla bla bla. Nah, kira-kira ini artinya apa nih? Oke, jadi Yang implied tersimpul. ya implied itu artinya eh, pada dasarnya kayak dari bacaan di atas itu ya atau dijelaskan di bacaan atau dapat disimpulkan dari bacaan bahwa gempa bumi itu tidak akan terjadi apabila apa gitu ya, ketika apa ya. Oke, nomor 16. Kira-kira ngerti nggak pertanyaannya ini apa? Which of the following natural disaster happening in Indonesia is related to the fourth movement of plate tectonic? Oke. Ada yang tahu artinya apa nih nomor 16? Anyone?
teman-teman nggak perlu paham semua katanya ya. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu plate tektonik artinya apa ya, sebut aja plate tektonik. Ada yang tahu nomor 16 ini artinya aja? Artinya pertanyaan ini apa? Saya Kak, kejadian alami di Indonesia yang berkaitan dengan pergerakan lempeng. Plate tectonics kan lempeng. Ya, jadi which of the following natural disaster, mana yang dari bencana alam ya, natural disaster itu bencana alam yang terjadi di Indonesia, ya, happening in Indonesia is related to the fault movement of plate tectonic, yang berhubungan atau namanya ya ada keterkaitan dengan pergerakan lempeng tektonik ya. Oke, berarti yang kalau nomor 15 berarti kita harus nyari tahu apa yang menyebabkan gempa bumi ya, atau proses terjadinya mungkin seperti apa. Kalau nomor 16 kita nyari tahu bencana alam yang ada hubungannya dengan pergerakan lempeng tektonik atau plate tektonik. Nah, nomor 17 ini pertanyaannya apa nih artinya? The following is mentioned in the text about tsunamis, except that they are. Kalimat yang bukan tentang tsunami. Ya, sederhananya seperti itu ya. Apa yang disebutkan di bacaan tapi tidak berhubungan dengan tsunami, karena di sini ada except ya, kecuali. Nah, berarti apa yang berhubungan apa yang disebutkan dengan di teks dan berhubungan dengan tsunami kecuali gitu ya. Nah, berarti cari yang tidak ada hubungannya dengan tsunami. Oke. Sekarang kita balik lagi nomor 13. Nah, ya kalau kita udah bisa memahami pertanyaannya ya, minimal kita itu jadi tahu apa aja sih yang perlu kita cari, informasi apa aja yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Pertama nomor 13 tadi ya. What is the which of the following best state the topics of this text? Nah, ini cara cepatnya ya. Kalau misalkan teman-teman ditanya topik atau main idea, teman-teman fokusin dulu ke kalimat pertama atau mungkin kalimat pertama dan kedua dari paragraf pertama. Ya, di paragraf pertama sampai sini sih sebenarnya. Nggak apa-apa, kita lihat bagian awalnya aja. Ya, mungkin kalimat pertama dan kedua yang kita pahami dulu. The most common causes of tsunamis are underwater earthquakes. To understand underwater earthquakes, you must first understand plate tectonic. Dan berarti selanjutnya ngejelasin tentang plate tectonic dan seterusnya. Oke, kita lihat bacaan ini, berarti dia nyeritain apa nih? Kalian pertama aja dulu. The most common causes of tsunamis are underwater earthquakes. Nah, artinya kita bisa artikan penyebab yang paling umum ya, paling atau paling common, paling sering yang menyebabkan tsunami itu tadi adalah apa nih? Underwater earthquakes, berarti gempa bumi yang terjadi di bawah air ya, atau di bawah laut mungkin ya. Itu. Nah, berarti dia nyeritain penyebab dari tsunami adalah underwater earthquake, gempa bumi di bawah air. Nah, kalau kita udah paham nih kalimat pertama, di paragraf pertama, teman-teman langsung lihat pilihan jawabannya dari A sampai E. Kira-kira ada nggak satu pilihan jawaban
yang paling mendekati atau secara umum sebenarnya bisa mewakili kalimat tersebut. Apakah yang A, B, C, D, atau E? Yang memiliki arti yang kurang lebih sama atau mirip-mirip gitu ya, Mak. Ada nggak dari A sampai E? Atau teman-teman kemarin jawabnya apa? Nomor 13, saya masih ingat. Kayaknya nggak ada yang mendekati ini deh, Kak. Yakin? Saya jawab A. Saya juga jawab A. Tapi B juga bisa mendekati, cuman enggak sih, Kak. Cuman, Itu kan nah, gempa. Saya Enggak, juga. enggak ada. ya, jadi yang jawaban yang menjadi jawabannya memang sebenarnya yang A, the birth of tsunami. Yang B ini mungkin ya, tapi kayaknya ini terlalu spesifik gitu. Magnitude of tsunami. Nah, di kalimat yang pertama ini dia cuma nyebutin nih, ya penyebab tsunami adalah earthquake, ya underwater earthquake. Nah itu sebenarnya sama aja dengan kita ngejelasin terbentuknya atau lahirnya tsunami. Nah, yang magnitude ini belum dibahas. Ya mungkin ada ya, tapi di kalimat pertama ini dia nggak nyebutin. Ya. Yang C juga mungkin aja dibahas, tapi nggak ada hubungan dengan yang kalimat pertama. D juga mungkin dibahas, tapi tidak disebutkan. Semester ini sama sekali juga nggak disebutin. Jadi, kalau teman-teman bisa nemuin pilihan jawaban yang sama persis atau memiliki arti atau makna yang mirip dengan kalimat pertama di paragraf pertama, ya. Atau mungkin kalau yang pertama nggak dapat sampai kalimat kedua ya bisa jadi. Kalau misalkan teman-teman dapat pilihan jawaban yang sama persis artinya dengan kalimat pertama, mungkin kata-katanya agak berbeda ya, tapi punya makna yang hampir sama. Ini dia nyebutin penyebab tsunami, penyebab terjadinya tsunami. Yang A ini lahirnya tsunami atau terbentuknya tsunami. Nah, berarti sebenarnya ini memiliki arti yang sama. Kalau misalkan ada pilihan yang seperti itu, ini bisa dibilang mungkin 80% jawabannya ya. Gitu. Kalau misalkan ada yang sama persis dengan kalimat pertama ya, karena seringnya sih seperti itu. Tapi bisa jadi kan ada di tengah atau di akhir paragraf gitu ya. Atau teman-teman harus baca semuanya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah dapat yang mirip seperti ini ya dengan kalimat pertama, teman-teman bisa langsung jawab pilihan yang itu ya, karena 80% benar. Cuman artinya kalau 80% ada 20% kemungkinan salah ya. Nah, kemungkinan salah ini nanti teman-teman pastiin ketika menjawab pertanyaan yang lain. Atau kalau ada sisa waktu, teman-teman boleh baca teksnya secara utuh ya untuk mastiin aja. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang sama persis dengan kalimat pertama, paragraf pertama, hampir bisa dipastikan itu jawabannya. Ya, ini cara cepatnya aja. Jadi teman-teman pahami kalimat pertama, cari pilihan jawaban yang paling mendekati atau paling mirip, paling sesuai artinya. Oke, terus nomor 14. The main idea of this text is that, ya. Nah, main idea sama topik kan tadi kurang lebih sama ya. Nah, jadi harusnya dia ada keterkaitan nih, ada hubungannya ya, dan mungkin sebenarnya sama aja. Nah, kalau misalkan main idenya, topiknya tadi ada tentang terbentuknya tsunami, ada nggak pilihan jawaban dari A sampai E ya yang menceritakan terbentuknya tsunami? Ada nggak dari A sampai E?
Ada Kak, Yang mana? B dan C juga. B dan C. Yang lain? A juga. Nah, juga. Yang lain? Kalau saya yang C, Kak. Yang C. Oke, ada jawaban yang lain? Ini macam-macam nih jawabannya. Ada lagi yang berbeda, punya jawaban berbeda? Oke. Mungkin yang dari A sampai E ya, mungkin itu semuanya ada hubungan ya, memang ada hubungan dengan terbentuknya tsunami. Tapi ada satu pilihan jawaban yang sangat kayak langsung to the point gitu. Dari A sampai E, di antara A sampai E, yang paling to the point itu adalah yang E. Strong movement of undersea fault lines cause tsunami. Nah, teman-teman lihat ada kata kuncinya di sini menyebabkan tsunami, cause of tsunami, the birth of tsunami. Ya, jadi yang A sampai D itu memang ada keterkaitannya dengan tsunami gitu ya. Tapi dia tidak menjelaskan secara langsung terbentuknya tsunami gitu. Karena yang A nih, kalau kita baca a deep ocean trench is a result of an earthquake. Dia cuma jelasin earthquake itu menyebabkan deep ocean trench. Ya, energy of subduction can lead to earthquakes. Ya, energy of subduction bisa menyebabkan gempa bumi. Ya, mungkin kalau secara tidak langsung gempa buminya bisa menyebabkan tsunami. Ya, tapi tsunami-nya nggak disebutin. Isinya hanya menjelaskan dari subduction ke earthquake. Yang C juga dia hanya menjelaskan terbentuknya earthquake dan volcanism ya. Yang D nyebutin tsunami tapi dia bukan menceritakan penyebab atau terbentuknya tsunami gitu. Dia cuma nyebutin tsunami in the Indian Ocean are biggest in the history. Ya cuma ngasih tahunya terbesar aja gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau teman-teman udah atau dapat soal yang pertama tentang topik, yang kemudian keduanya main idea, ya jawaban yang main idea itu harus nyambung atau harus sebenarnya sama aja kayak topik. Kalau di topiknya bird of tsunami, cari yang paling berhubungan dengan bird of the tsunami. Mungkin kalau yang E ini tidak ada, ya misalnya pilihan yang E ini enggak ada, jawabannya antara B sama C mungkin ya. Karena dia sama-sama menjelaskan sesuatu yang menceritakan atau menyebabkan earthquake. Nanti earthquake ini berhubungan dengan tsunami mungkin masih bisa. Tapi karena ada pilihan yang E yang secara spesifik menyebutkan uh, ini penyebab dari tsunami, maka inilah jawabannya. Gitu, ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita belum baca paragrafnya atau belum baca bacaannya secara utuh ya. Nah, kita hanya diuntungkan karena topiknya itu ada di kalimat pertama. Jadi kalau teman-teman dapat soal yang topiknya ada di kalimat pertama, itu sebenarnya untung banget teman-teman nggak perlu baca teks. Kalau paham dengan cara berpikir seperti barusan, ya bahwa main idea itu harus mirip dengan topik, topik itu harus bisa eh, apa namanya sama persis artinya dengan kalimat pertama, paragraf pertama, dan memang ternyata topiknya ada di situ, teman-teman diuntungkan betulnya. Ya, tapi sekali lagi yang ini memang agak butuh butuh sedikit apa ya? Mungkin teman-teman akan mengalami keraguan gitu ya dari A sampai E ini karena teman-teman belum baca secara lengkap ya. Tapi kalau teman-teman baca secara lengkap sebenarnya ya kurang lebih memang yang E jawabannya. Tuh ya karena ini bacaannya secara garis besar itu menjelaskan tentang terbentuknya tsunami gitu ya. Jadi pilihan yang paling cocok adalah yang E ya.
Nah, sekarang nomor 15. Implied in the text that is the earthquake will never occur when. Nah, jadi katanya eh, gempa bumi itu tidak akan terjadi apabila atau ketika apa ya. Nah, sekarang kita baca nih, kita cari di teks, ada nggak kata-kata gempa bumi atau earthquake yang menjelaskan proses terjadinya ya. Karena di sini ada kata-kata earthquake dan occur. Ya, berarti yang perlu kita cari tahu adalah proses terbentuknya atau terjadinya gempa bumi. Ya, jadi kita cari nih kata kata earthquake. Pertama ada di sini ya, underwater earthquake. Tapi dia nggak menyebutin penyebabnya atau nggak nyebutin proses terjadinya. Oke, kita skip. Lanjut lagi baca ada earthquake lagi nggak ya. Nah, terus. Nah, di sini ada kata earthquake nih ya. Nah, ini ada kata earthquake. Terus kita baca kalimatnya. These motions are capable of producing earthquakes and volcanism, which when they occur at the bottom of the ocean are two possible sources of tsunami. Nah, berarti ini ada kata-kata this motion are capable of producing earthquake. Ya, pergerakan ini punya kemampuan untuk memproduksi atau menyebabkan terjadinya earthquake. Nah, berarti terjadinya earthquake itu atau gempa bumi ada di atasnya ya, ada di sini. Ya, okay. This motion are capable of producing earthquake. Oke. Nah, lebih jelasnya lagi, this motion itu ada di pergerakan ini kan ya. Nah, berarti kita cari pergerakan apa nih ya. Nah, think of pie chart into x-axis the pie chart bla bla bla. Coba teman-teman ada yang bisa nemuin nggak? Jawaban nomor 15 itu apa? Kalau saya temuinya yang E sih, Pak. Ocean itu. Yang E ini. Iya, yang E. Oke, yang lain? Yang lain nemunya yang mana? Ada yang nemuin jawabannya? Nomor 15. Selain E, ada lagi jawaban yang lain? Oke, kalau yang jawab E, Asian Trench along the seashore, mungkin lihatnya di paragraf yang selanjutnya ya, karena di sini ada kata-kata this result in an earthquake. Ya, ini menyebabkan bisa menghasilkan gempa bumi. Ya, ada kata-kata apa namanya siswa sebenarnya di sini nggak ada ya. Mungkin ini ya, namun harusnya seafloor ya, bukan seashore. Oke. Tapi sebetulnya jawabannya itu ada di paragraf yang ini nih, paragraf yang kedua nih. Ya, terutama di bagian ini. Ya. Nah, walaupun memang ada kemungkinan juga sih ya penjelasannya ada di sini karena ada kata-kata this result in an earthquake ya. Nah, berarti ada dua. Katakanlah kita punya dua kemungkinan lokasi jawabannya ya. Bisa jadi ada di atas ini atau di bawah sini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang atas dulu ya. Di sini kan ada kata-kata this motion are capable of producing earthquake. This motion ya, pergerakan ini. Nah, pergerakan apa? Di sini ada kata-kata
The movement occurs most dramatically along fault lines. Nah, ada kata-kata fault line ya. Ada movement, ada fault line. Movement ini berarti sama aja dengan motion ya, pergerakan. Nah, kalau teman-teman nemuin itu sebenarnya udah bisa jawab pertanyaan nomor 15, yaitu yang no fault line of plate tectonic happens. Ya, karena ini katanya kalau misalkan ada pergerakan di fault line, ya itu bisa terjadi gempa bumi. Berarti kalau tidak ada fault line, tidak terjadi gempa bumi, gitu ya. Nah, kalau seandainya pun misalkan teman-teman nggak paham dengan itu ya, karena misalkan banyak banget nih istilahnya, ya. Nah, teman-teman juga bisa eliminasi dengan cara melihat istilahnya. Ya, di sini ada subduction is evidence. Nah, apakah ada kata subduction di sini? Nggak ada ya. Nah, berarti ini subduction bisa kita eliminasi. Seismic wave, apakah disebutkan di sini? Nggak ada juga. Ya, berarti ini kita eliminasi. Terus, ini ada kata fault line, plate tectonics. Ya, kita lihat ini ada kata plate, ada fault lines. Berarti ini kemungkinan jawabannya ya, yang C. Yang D, heavier plates and lighter ones break up. Ini bahas tentang plate. Memang ada plate di sini ya. Tapi apakah plate yang dijelasin itu plate yang heavy, yang lebih berat dan ringan? Nah, di sini nggak dibahas ya. Nggak membahas tentang eh, plate yang lebih berat atau lebih ringan. Yang E juga untuk paragraf ini, dia nggak menyebutkan sama sekali. Ya, ocean uh, range di sini nggak ada, seashore juga nggak ada. Jadi kalau kita lihat di paragraf kedua, jawaban yang mungkin hanya C. Yang lain ceritanya kalau misalkan kita lihat di paragraf yang ketiga, when two plates come into contact at a region, bla bla bla, heavier plate can slip under a lighter one. Ya, itu bisa nih, ya ada disebutin. This is called subduction. Ya, ada kata-kata subduction. Underwater subduction often live in the center in front of the ocean range. Ya, ocean range ada di sini yang E, along the sea floor. Ya, in some cases subduction part of sea floor connected to the lighter plate. Bla bla bla. This result in an earthquake. Oke, kalau kita baca yang paragraf selanjutnya, kelihatannya A, C dan A, D dan E itu disebutkan ya. Tapi itu nyeritain terbentuknya earthquake. Sementara di sini dia nyebutinnya never occur. Berarti apa? Berarti yang A, C dan D, A, D dan E itu nggak boleh terjadi. Justru harusnya sebaliknya gitu. Kalau yang A, D dan E itu kejadian berarti terbentuk earthquake. Nah, sementara yang C ini kata kuncinya ada kata no, no fault. Jadi fault line disebutin tapi ada kata no-nya. Kalau misalkan ini nggak terjadi, makanya earthquake-nya juga tidak terjadi. Nah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman baca yang paragraf 2, sebenarnya teman-teman udah bisa nemuin jawabannya adalah yang C. Tapi kalau teman-teman lihat paragraf ketiga memang disebutkan, tapi kita harus lebih teliti lagi bahwa di sini pertanyaannya adalah kapan dia itu tidak terjadi, gitu ya. Berarti hal-hal ini, ya penjelasan ini itu nggak boleh terjadi atau yang terjadi adalah sebaliknya, gitu ya. Makanya jawabannya bukan A, D atau E, walaupun semuanya disebutkan di sini. Ya. Oke, jadi nomor 15 yang paling cocok atau yang paling sesuai jawabannya adalah yang C. Ya. Nah, selanjutnya nomor 16.
Which of the following natural disaster happening in Indonesia is related to the fault movement of plate tectonic? Apa nih dari A sampai E yang paling berhubungan dengan pergerakan tektonik? Kalau kita lihat pergerakan tektonik itu ada di sini ya. Pergerakan tektonik itu menyebabkan apa aja di sini? Ada earthquake dan volcanism. Ya, betul ya. Karena di sini yang plate tektonik itu hubungannya sama gempa sama volcanism ya. Nah, yang B, C, D, dan E ini tidak dibahas sama sekali ya. Oke. Nomor 17. The following is mentioned in the text about tsunami except that they are. Oke. Kita lihat kalau yang seperti ini ya, teman-teman mau nggak mau harus mengeliminasi ya. Nah, tapi teman-teman yang penting paham dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa aja yang disebutkan di teks ya tentang tsunami, kecuali ya berarti harus yang tidak berkaitan dengan tsunami. Oke. Nah, sekarang kita lihat pilihan yang pertama. Predictable following any incident of earthquake. Nah, tadi ada hubungan antara tsunami dengan earthquake ya. Nah, berarti earthquake sama tsunami itu berhubungan ya, ada keterkaitan. Berarti ini benar ya. Close to the rise of sea level from the sinking plate. Kalau teman-teman nggak paham artinya apa, kita lihat aja istilah ini, sinking plate. Kita cari di bacaan sinking plate. Ya, sinking plate itu ada di sini. Oke, sinking plate. Nah, ada sinking plate, terus kalimat selanjutnya nih, this result in an earthquake. Nah, berarti harusnya sih ada hubungannya dengan tsunami ya, karena sinking plate ini, istilah sinking plate itu ada hubungan dengan earthquake, ada hubungan dengan tsunami. Ya, berarti ini berhubungan ya, ada hubungannya. Yang C, connected to deep ocean trench along sea floor. Nah, kita cari kata-kata sea floor. Sea floor ada di sini ya. Nah, dua ini. Oke. Kita lihat di sini, sea floor, kita baca kalimatnya. This is called subduction. Underwater subduction often leave enormous handprint in the form of deep ocean trench along sea floor. In some cases of subduction part of blah blah blah. Berarti sea floor ini hubungannya dengan subduction ya. Ada hubungan subduction, underwater subduction. Oke. Berhenti dulu di situ. Kayaknya sea floor ini nggak berhubungan secara langsung dengan tsunami. Ya, jadi kita simpen dulu, save dulu nomor yang C. Ini kemungkinan bisa jadi jawabannya. Ya. Kemudian yang D ada kata-kata related to strong movement of plate tectonic. Nah, itu ada di kalimat kedua ya, paragraf pertama. To understand underwater earthquake, you must first understand plate tectonic. Nah, berarti plate tectonic itu ada hubungannya dengan underwater earthquake. Underwater earthquake itu yang menyebabkan tsunami, ya. Berarti yang D ini berhubungan erat dengan tsunami. Apalagi yang E, highly linked to underwater earthquakes. Ini yang kalimat paling jelas ya, kalimat pertama bahkan. Nah, berarti A, B, D, dan E itu sangat erat kaitannya dengan tsunami. Sementara yang C ini mungkin ada hubungannya tapi terlalu jauh. Ya, ada tadi ada subduction, terus apa lagi ya, seperti itu.
Jadi kayak belum nggak berkaitan secara langsung ke tsunami-nya gitu ya. Mungkin kalau dirunut ada hubungannya, tapi nggak secara langsung, agak jauh gitu ya dibandingkan dengan pilihan yang lain ya. Karena yang A, D, dan E itu bahas tentang earthquake dan ini berhubungan langsung dengan tsunami ya. Sementara yang B ya dia nyebutin sinking plate, tapi sinking plate disebutkan istilahnya berhubungan dengan tsunami ya. Sorry, dengan earthquake, tapi earthquake ada hubungan dengan tsunami. Itu ya, jadi nomor 17 jawabannya C. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak tentang teks yang pertama? Any question? Nggak ada kayaknya, Kak. Nggak ada ya? Oke. Artinya, tapi artinya apa? Artinya teman-teman sebetulnya kalau misalkan seandainya nemu istilah yang aneh, yang asing, ya nggak perlu khawatir. Karena yang perlu teman-teman lihat adalah apa sih yang dijelasin sama bacaan tentang istilah-istilah tersebut, gitu ya. Nah, tapi kita nggak harus tahu, gitu ya, nggak harus tahu atau paham secara keseluruhan. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Nah, sekali lagi ini the topic discussed in the passage is, ya. Nah, sama caranya seperti tadi. Kita lihat kalimat pertama, paragraf pertama. People who stay in education for longer appear to have better ability to compensate for the effect of dementia on the brain, a study suggests. Artinya apa nih? Yang tahu artinya apa? Oh, kita terjemahkan. Nggak apa-apa kalau ada kata-kata yang nggak tahu, kita bisa bantu jelasin. Ada yang mau nyoba nerjemahin ini? Satu kalimat aja. Ada yang mau coba? Ada? Saya Ya? yang E, Pak. Yang E kalau Yang saya. kalau arti dari kalimat ini apa? Arti dari kalimat ini sendiri. Coba bisa nerjemahin nggak yang ini? Artinya apa nih? Kalimat ini. Ada? Jadi kalau kita artiin ya, people who stay in education for longer. Orang yang bergelut di pendidikan ya, yang di pendidikan gitu ya. Entah itu dia pengajar atau pelajar gitu ya. For longer yang lebih lama gitu ya. Appear to have better ability, yang menunjukkan bahwa dia itu uh, memiliki kemampuan lebih baik ya, have better ability to compensate for the effect of dementia on the brain. Bisa compensate itu kayak istilahnya apa ya, kita bisa Menyeimbangkan, Kak. hmm, mungkin arahnya ke menyeimbangkan ya, tapi lebih tepatnya kayak kita bisa apa ya bahasa Indonesianya ya, Netralisir, minimalisir. mungkin lebih ke situ ya, mungkin ke minimalisir, jadi kayak kita bisa bisa nerima atau bisa eh, apa ya, ibaratnya kalau kita tuh eh, ibaratnya kalau ada pertanyaan gitu ya, ada pertanyaan
kita masih bisa jawab yang sulit gitu, sementara orang lain cuma bisa jawab yang mudah gitu. Artinya dia bisa jadi lebih lebih bisa beradaptasi, lebih bisa menyesuaikan diri supaya seimbang itu tadi gitu ya. Akhirnya efek dari dimensianya itu sendiri juga terminimalisir gitu. Itu bahasa ribetnya kayak gitu. Saya soalnya agak susah di bahasa Indonesia-nya apa ya kata yang paling pas gitu. Tapi intinya dia bisa meminimalisir atau mungkin dia meminimalisir efek dari demensia itu ya, dan dia bisa lebih tahan gitu ya, lebih kuat terhadap efek demensia itu di otaknya. Nah, ada nggak pilihan jawaban dari A sampai E yang paling nyambung, yang paling klop? Ada ide? Saya Oke, ya. Karena apa? Karena di sini dia bilang orang yang stay di edukasi lebih lama itu bisa memiliki kemampuan yang lebih baik ya dalam menanggulangi atau menyikapi atau beradaptasi dengan demensia di otak itu ya. Nah, jadi dia bisa ibaratnya kalau punya antibody yang lebih kuat lah gitu mungkin ya, ibaratnya kalau kita bandingkan ke hal yang lebih sederhana gitu. Nah, berarti itu adalah efek dari edukasi ya, education effect on demensia ya. Nah, yang E mungkin aja dibahas, tapi yang kita lihat di sini di paragraf pertama, kalimat pertama dia hanya menyebutkan efek dari edukasi terhadap demensia. Ternyata orang jadi lebih lebih kuat lah ya, lebih kuat terhadap demensia itu sendiri. Gitu. Ya, itu ya. Nah, itu makanya nomor 18 paling tepat jawabannya adalah yang C. Nomor 19 ada yang tahu artinya apa? Alleviate. Alleviate. Ada yang tahu? Minimize kalau nggak salah. Iya, betul. Ya, minimize. Oke, kalau vocabulary kayak gini memang untung-untungan ya. Kalau bisa jadi kita dapat vocab yang kita tahu, ada yang mungkin bisa jadi yang asing banget. Cuman salah satu caranya mungkin kita bisa nyobain satu persatu mana yang paling kira-kira paling nyambung atau paling sesuai dengan konteks kalimatnya. Ya, jadi untuk vocabulary memang nggak ada trik yang khusus ya. Kita cuma bisa nyobain aja satu persatu mana yang paling sesuai. Oke, the last one. What do researchers need to find out about the relationship between dementia and education? Oke, tadi kita baca sampai sini ya paragraf. Ini kita baru baca paragraf pertama loh, kalimat pertama ya. Terus bla 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 bla, expert says, scientist over the past decade studies on science, bla bla bla. Ini tentang researchers ya. Kita cari kata-kata researchers atau penelitian atau apa. Having studied unable to show bla bla which is linked to higher. Ini ada kata-kata researcher. Ya, researchers in this study examine bla bla bla. Berarti kayaknya terus di paragraf selanjutnya juga ada in addition the researchers use data from bla bla bla. Kayaknya jawabannya ada di paragraf antara ini ya sampai sini. Karena paragraf ini yang menjelaskan tentang penelitian atau peneliti researcher itu. Ya, paragraf terakhir ini kayaknya conclusion ya, kesimpulan. Jadi kemungkinan jawabannya bukan di sini. Oke, dari dua paragraf ini, coba ada yang nggak yang bisa nebak jawabannya 20 itu yang mana? Atau teman-teman kemarin jawabnya apa, alasannya kenapa?
Ada yang punya ide? Lihat ya, what do researchers need to find out? Berarti artinya apa? Yang perlu dicari tahu ya. Kata need. Sebenarnya di paragraf yang kedua, di kalimat terakhir, itu ada kata-kata what is needed now. Ya, yang diperlukan sekarang adalah lebih banyak penelitian atau research to find out why an education can make the brain more dementia resistant. Nah, teman-teman sebenarnya udah nemuin ya ada kata-kata need sama find out ya. Need to find out. Need it now is to find out why an education can make the brain more dementia resistant. Nah, berarti ini yang harus dicari tahu nih ya. Nah, dari kata-kata ini berarti jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Ini ada kata-kata brain. Yang ada kata brain di sini hanya pilihan yang A ya. Tapi apakah itu jawabannya? Atau ada yang lebih sesuai? B kayaknya, Kak. Which type of education helps people from dementia? Oke, Lebih bisa bertahan dari demensi. bertahan. Oke, tapi yang bikin jawaban B kurang tepat itu sebenarnya adalah ada kata-kata ini. Which type of education helps people from dementia? Help people from dementia-nya betul. Tapi penjelasan tentang jenis edukasinya seperti apa itu nggak dibahas sebetulnya ya. Jadi hanya kenapa nih why an education? Kenapa pendidikan bisa membuat otak itu lebih tahan tadi ya terhadap demensia. Berarti udah benar yang A sebetulnya. Kenapa atau bagaimana education itu memprotek the brain ya melindungi otak melawan demensia ya. Against demensia ini artinya sama dengan demensia resistant ya. Nah, yang pilihan jawaban C juga kurang lebih sama seperti apa namanya? Kalau yang C itu memang agak sedikit mirip ya. Why education keep people away from dementia, tapi kurang spesifik karena di sini dia menyebutkan brain ya. Nah, karena ini penelitiannya mengarahnya ke otak, jadi yang C ini kurang tepat karena tidak menyebutkan brain. Yang D hampir sama ya. Salah satunya karena tidak menyebutkan atau tidak membahas tentang brain, padahal dari penelitiannya itu lebih memperhatikan bagaimana otak atau secara spesifik ya otak dengan demensia terus hubungannya dengan pendidikan seperti apa kayak gitu ya. Eh, yang E juga ini kurang tepatnya di situ ya. Oke, jadi yang paling sesuai jawabannya adalah yang A ya. Kata kuncinya ada di sini, why an education can make the brain more dementia resistant. Sampai sini ada yang mau bertanya? Is there any question so far? So far so good? Nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ada saya menjelasin dikit juga ya, sedikit aja, nggak banyak sih. Jadi
memang jenis pertanyaan itu yang umum, ada yang detail. Ya. Kayak topik atau main idea itu pertanyaan yang umum, tapi bisa aja teman-teman dapat pertanyaan yang sangat spesifik. Ya, kayak barusan juga beberapa pertanyaan spesifik ya. Nah, artinya teman-teman coba untuk memahami lebih detail lagi hal-hal kecil ya seperti tentang apa yang dibahas ya. Mungkin ada istilah-istilah apa aja yang disebutkan. Teman-teman nggak perlu paham istilahnya artinya apa, tapi bagaimana bacaan itu menjelaskan atau menceritakan istilah tersebut ya. Kalau ada orang perhatikan ini dia siapa ya. Terus siapa tahu ada hubungannya sama tempat, perhatikan juga ya. Ada penjelasan kenapa terjadinya sesuatu itu juga perlu diperhatikan. Keterangan waktu dan keterangan cara ya. Kayak misalnya tadi bagaimana sih earthquake itu terbentuk ya. Nah itu tahu. Mungkin teman-teman nggak perlu mempelajari secara detail keseluruhan ya. Itulah kenapa tadi saya saranin teman-teman baca soalnya dulu ya. Kita lihat apa aja yang perlu kita cari tahu ya. Mungkin nggak harus semuanya. Artinya kalau nggak ada pertanyaan yang mengarahkan ke tempat, kita nggak perlu mikirin tempatnya di mana dan di mana ya. Itu kayak tadi ada Indian Ocean, kita nggak perlu perhatiin sebetulnya karena di pertanyaan pun tidak mempertanyakan itu ya. Nggak ada yang nanyain tempatnya di mana. Ya, yang ditanyain adalah tadi bagaimana gempa bumi, ya, bagaimana tsunami. Berarti informasi itu aja yang perlu kita cari tahu. Nah, setelah kita baca soal, kita cari kata kuncinya. Ya, tadi kan ada kata kunci earthquake, ya. Nah, kita langsung eh, cari kata kunci earthquake itu di dalam teks atau bacaan, ya. Secara cepat aja, ya. Jadi kita baca cepat itu untuk mencari kata kunci, ya bukan untuk memahami bacaan karena akan sulit teman-teman baca teks dengan kecepatan yang terlalu tinggi. Artinya teman-teman bacanya terlalu cepat, ya itu akan sulit, ya sulit untuk memahami bacaan. Jadi baca cepat itu hanya untuk mencari kata kunci. Kalau seandainya udah dapat kata kuncinya, teman-teman cukup cari atau cukup baca kalimat yang kira-kira ada informasi yang kita perlukan, gitu ya. Kalau udah dapat keywordnya ada di kalimat yang mana, paragraf yang mana, teman-teman baru baca tuh, ya. Terus cari eh, pilihan jawaban yang paling sesuai atau paling mirip atau bahkan ada kata-kata yang sama dengan yang ada di teks, ya. Nah, artinya apa? Teman-teman gak harus selalu paham teksnya secara keseluruhan, ya. Tapi minimal teman-teman tahu apa yang diceritain sama bacaan tersebut, ya. Jadi istilahnya teman-teman nggak perlu tahu cara atau proses terbentuknya gempa bumi itu seperti apa, karena mungkin itu terlalu rumit. Tapi teman-teman tahu paragraf ini nyeritain terbentuknya atau terjadinya gempa bumi. Paragraf ini nyeritain hubungan antara gempa bumi dengan tsunami. Teman-teman mungkin nggak paham hubungannya apa karena mungkin banyak istilahnya, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman tahu dulu ini bacaan tentang apa, ini nyeritain apa, supaya kalau teman-teman udah paham pertanyaannya, teman-teman tahu harus cari jawaban di mana. Nah, dari situ baru teman-teman lihat ada nggak kata-kata yang disebutkan di sana? Ada nggak makna yang sama persis di situ? Gitu, ya. Jadi sekali lagi teman-teman nggak selalu perlu paham semua bacaannya. Yang penting teman-teman paham pertanyaan, tahu apa yang harus dicari, ya informasi apa. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya?
Any question? Cukup paham, Kak. Cukup ya. Oke, mungkin tinggal tinggal banyakin latihannya aja ya. Nah, nanti ini slide-nya mungkin nanti bisa di-share sama Teh Putri ya. Nanti saya share ke Teh Putri teman-teman share ke teman-teman. Nah, di sini ada beberapa contoh soal nanti teman-teman bisa pergunakan untuk latihan ya. Nah, untuk saat ini sekarang kita kan udah selesai materinya ya. Kita bisa lanjut ke post test ya. Nah, silakan teman-teman buka link berikut ini gitu. Oke, ketika bentar, English Post ya. Coba linknya bisa dibuka atau tidak? Hmm, PPK English Post 2. Linknya oke, bentar. Kalau misalkan ini bisa di copy paste ya. Nah, itu udah ada yang dari Iqbal ya. Oke. Dicek aja judulnya apa sudah betul, pertemuan 2, post test ya. Oke, kalau gitu silakan dikerjakan ya sampai selesai kelas saja supaya teman-teman bisa eh, istirahat ya. Jadi istirahatnya nggak terganggu sama sama ngerjain post test ya. Silakan. Gak usah lama-lama ngerjainnya.
Halo Kak Fahmi, mau mengingatkan waktunya tinggal 4 menit lagi ya Kak. Terima kasih. Ini tinggal post test aja sih Teh, tinggal Oh, nunggu hasil post test aja. oke kalau begitu. Oke, ini udah 11.28 ya. Teman-teman yang mungkin belum selesai, masih bisa dilanjut ya sampai waktunya habis. Kalau bisa biar jadi nggak nggak kepake waktu istirahatnya ya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Teh Putri ya untuk kelasnya. Mungkin Baik, bisa ini. ya. Ya, nuhun semuanya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan Ah, selanjutnya ya. iya Kak, terima kasih Makasih banyak. Kak. Oh ya Ya, Kak, saya mau bertanya. ya, Untuk post-test dan pre-test kan harus dikumpulin semua nilainya ya Kak ya. Jadi ya. yang nggak hadir hari ini apakah boleh ikut pre-test dan post-test? Oke, boleh aja kalau misalkan memang eh, perlu nilainya nggak apa-apa. Nanti Oke, linknya nanti mungkin Teteh bisa share ke teman-teman yang lain ya yang mungkin berhalangan hadir. baik kalau Nanti gitu. saya rekap sekalian. Baik Kak. Mungkin ada waktunya gitu Kak 1 kali 24 jam atau bagaimana? Kalau bisa memang masih hari ini sih hari yang Masih sama. hari Jadi ini. nggak kecampur sama yang pertemuan di yang kelas lain gitu. Baik kalau gitu Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Ya, sama-sama. Baik teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, karena waktunya udah menunjukkan pukul 11.30, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Amin. Baik kalau gitu, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman udah boleh meninggalkan roomnya. Selamat beristirahat. Sampai ketemu nanti jam 1, sesi 3. Banyak. Iya.